Teman-teman, eh, saya mempelajari perusahaan yang sebelum saya jalankan yang ini, teman-teman. Bahkan saya mempelajari beberapa perusahaan yang lain juga, yang dari teman-teman. Saya punya teman-teman di berbagai MLM yang lain itu, ya kenal-kenalan seperti itu, lalu kita banyak sharing. Nah, teman-teman, yang paling penting itu adalah eh, saya coba melihat ya kekuatan daripada produk ini yang membuat salah satu juga saya mengambil keputusan. Kenapa, teman-teman? Nah, saya coba melihat produk MLM di luar sana itu tidak ada yang ini semua bagus, teman-teman. Bagus semua. Cuman memang bervariasi aja. Ada yang 500.000 per box, ada yang 1 juta. Kalau produk-produk kesehatan, kebetulan saya pernah menjalankan produk kesehatan ya. Jadi ada yang 1 juta, 2 juta. Nah, kebayang nggak, teman-teman? Kalau di perusahaan yang lain itu ketika kita menawarkan produk ke calon customer kita, itu memang perlu sekali skill ya, skill wawasan kita, ya kan? Kenapa? Mulai dari bagaimana kita membedah tentang manfaat produk dan lain sebagainya, ya kan? Itu perlu sekali. Tetapi kita jujur aja, memang setiap bulan, apalagi kalau sistem yang sebelah ya, ada tutup poin atau mungkin ada auto maintain dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berat sekali ya dari ribuan orang itu yang benar-benar mereka memprioritaskan kesehatan itu hanya ya hitungan jari sebenarnya. Padahal kita sudah iklan ya, sudah iklan setiap bulan di awal bulan itu ya kan kita promosi terus produk supaya setiap orang itu minimal dia menggunakan produk itu kadang 1 saset, sore 1 saset untuk maintenance tubuh, ya kan? Seperti itu kita iklankan, tetapi mereka itu hanya hitungan jari. Mungkin karena yang pertama mungkin karena harganya ya. Ya, nah, sehingga dari 1.000 orang, ya paling 5 orang, 10 orang yang benar-benar prioritas karena dia pengen sehat gitu. Tapi kalau yang lainnya, kadang-kadang mereka menunggu, ya mungkin kalau ada promo ya, kalau ada promo misalnya 3 bulan ada promo, ya 3 bulan lagi mereka konsumsi produk. Nah, ini berbeda dengan Suanghor. Ini yang membuat saya ini kok berbeda banget ya. Saya sampai sekarang tidak pernah membuat paket apapun, tidak pernah membuat orang itu targetkan misalnya orang harus belanja 1.000 misalnya, 1.000 PV atau 500. Nggak pernah. Dan saya sangat percaya sama programnya Swanghor, di mana satu-satu itu mereka membaca psikologi yang tadi itu. Dan saya juga begitu di awal mengambil keputusan itu, saya sendiri itu tidak suka dengan kopi, tidak pernah minum kopi. Nah, setelah saya coba kopi Swanghor ini kok beda ya? Yang ada rasa saya itu di badan saya fit. Nah, akhirnya saya coba lagi 2 hari 3 hari, ternyata fit badan saya tidak bermasalah dengan mencret tadi. Nah, yang akhirnya ya udah, akhirnya saya terus menerus. Saya coba minum-minum, akhirnya saya udah nggak hitung lagi tuh. Tahu-tahu di akhir bulan apa yang terjadi? Saya ternyata sudah menghabiskan 4 box. Nah, jadi akhirnya saya minum pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Berarti 4 box 1 bulan. Nah, kebayang nggak, teman-teman? Dari sini aja psikologinya sudah masuk tuh. Saya yang tidak suka kopi saja bisa menghabiskan 4 box. Gimana dengan orang yang suka kopi? Tentu mereka juga yang sudah suka kopi itu pasti mereka juga bisa minimal 3 sampai 5 kali dalam 1 hari. Kebayang nggak setiap orang minum kopi 1 bulan itu 4 sampai 5. Dan setiap saya telekonferensi atau misalnya saya itu bikin acara, nah saya nggak pernah lihat orang beli 1 box. Jarang sekali. Yang ada setelah acara itu, mereka ada yang beli 4 box, ada yang beli 8, ada yang beli 10, bahkan ada yang beli 1 dus besar, 20 box. Nah, jadi di sini saya melihat ini adalah satu kekuatan daripada produk, ya. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan benar-benar orang itu. Makanya kalau sudah mereka yakin, mereka beli tidak perlu disuruh. Tidak perlu seperti orang perusahaan-perusahaan di luar sana harus digenjot, harus ditusuk dari belakang dulu, didorong dari belakang. Itu pun belum tentu ini sayang ya kan? Sayang ya kan? 500.000, 1 juta setiap bulan, 2 juta. Tapi kalau di Swanghor, saya tidak pernah apa namanya menggenjot setiap orang itu harus target tertentu. Misalnya odol 10, 20 nggak ada.
Yang ada mereka beli masing-masing dengan kesadaran diri. Ada yang beli 3, ada yang beli 5, padahal disuruh satu. Nah, ini lagi-lagi kita melihat bahwa ini salah satu pilar atau kekuatan daripada Swanghor ini. Ya Hmm. memang tidak bisa diragukan gitu. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah menggunakan target atau menggunakan paket apapun. Saya pure menggunakan satu satu satu. Jadi mereka itu setelah mereka paham, ya kan konsepnya paham, polanya paham, mereka merasakan produk, mereka beli dengan sendirinya. Gitu. Itu kekuatan daripada Swanghor. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu bikin paket-paket apa segala macam. Nggak pernah. Oke Pak, sepertinya ini sih udah menjawab ketiga pertanyaan tadi ya, karena kalau aku rangkum pertanyaannya Pak Hendra adalah tentang bagaimana Pak Bima ini mengedukasi tim atau downline-nya gitu ya. Apakah tadi keluar dari satu memberi apa menyarankan gitu ya, memberikan paket-paket, tapi ternyata tidak ya Pak ya. Jadi tetap stick Nggak ada. Nggak satu. ada sama sekali. Tapi memang secara psikologi manusia itu akan berpikir atau secara real nyatanya itu memang tidak 1 bulan kalau memang udah suka sama produknya, apalagi mau menjalankan bisnisnya, tidak Betul. konsumsi hanya satu karena satu box itu kalau diminum sehari satu aja habis gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya nggak pernah lihat orang itu Oke. mengikuti benar-benar pola dari Suanghor sendiri. Ya kan? Satu box satu orang. Kebayang nggak teman-teman? Orang yang suka kopi, lalu satu box isi 20. Setiap hari orang satu saset, 20 hari habis, lalu dia berhenti. Nanti dulu, tanggal satu lagi baru minum. Itu saya tidak pernah melihat di situ. Yang Ya. ada orang 3 sampai 5 per saset satu hari, mereka dengan sadar, dengan sendiri. Kenapa? Karena sudah merasakan manfaatnya. Jadi memang kekuatan dari produknya, merasakan daripada manfaat produk. Makanya mereka belanja ada yang 3 box, ada yang 5 box, itu bahkan per minggu lagi. Oke, Gitu. siap. Aku menangkap poinnya ya dan sepertinya Pak Hendra, bagaimana Pak Hendra dengan pertanyaannya? Dengan jawabannya Pak Bima, apakah cukup Pak menjawab merangkum ketiga pertanyaan Pak Hendra? Ya, halo. Oke, ya mungkin terima kasih Pak Hendra. Semoga tadi jawabannya tuh menjawab ya Pak Bima. Tapi menurut aku pribadi ini sangat menjawab sekali. Ya, bagaimana kita memikirkan percepatan itu bukan berasal dari kita apa ya memaksa orang membeli sekian paket, Betul. nikmati aja proses satu-satu dan pada kenyataannya Yes. pun orang tidak akan satu-satu. Tapi kalau boleh jujur Pak, aku juga sama sih. Semenjak aku kenal Swanghor, aku tuh bukan cuma pakai kopinya, tapi pakai odolnya, pakai eh apa namanya foaming dew-nya. Jadi ya, 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 ya foaming dew betul. itu aku pakai juga sampai sekarang. Jadi memang kecintaan akan produk itu senjata nomor satu ya di Iya, Swanghor. betul sekali. Nah, saya pribadi, teman-teman, kan Hmm. kalau kita lihat satu itu kan cuma 28 PV-nya. Bapak Ibu bisa melihat, kalau bisa saya lihatkan, mungkin saya bisa lihatkan. Saya pribadi saja itu bisa 400 sampai 500 PV per bulan. Bukan karena disuruh, nggak pernah misalnya Dokter Yanti misalnya sebagai sponsor saya atau Bu Vita menyuruh saya untuk beli sebanyak itu. Nggak pernah. Tetapi saya melihat kopinya aja sudah 4, ya kan? Terus odol kadang 2, kadang 3, ya kan? Belum lagi tester-tester. Terus sabun, ya kan? Sampo udah pasti itu 2 itu, sama serumnya satu. Jadi 3 itu, udah masuk semua itu, ya kan? Dan Ya saya semua. tidak pernah lepas daripada produk yang luar biasa menurut saya itu adalah Jiahor Fiber, ya kan? Fibernya, soy proteinnya, ya kan? Dan apa namanya, satu lagi Nutritable sama Yankin granular. 4 itu saya nggak pernah lepas, ya. Wow, Jadi kebayang nggak Bapak Ibu, poinnya berapa? Itu bukan karena disuruh, tetapi memang karena kebutuhan. karena pakai ya Pak. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, Pak Bima, kalau boleh eh, pertanyaan lagi. Jadi Oke, terakhir Pak sebetulnya yang Hendra. Bapak lakukan itu secara detail, apa yang Bapak lakukan? Misalnya home meetingnya itu dibagikan kopinya, tester, dan lain sebagainya. Atau seperti apa, Pak? Atau mungkin segmen Bapak
eh, Bapak select untuk yang misalnya middle up gitu atau gimana Pak Bima? Sorry, saya benar-benar Oke, curious. Ah, Ini tidak menjawab apa yang menjadi pembeda, benar-benar pembeda dari Pak Bima dengan yang lain. Mohon maaf Pak, jadi saya oke, sorry saya mesti tanya ulang. Makasih Pak. oke. Baik. Nah, jadi gini teman-teman, ya. Kenapa bisa secepat itu? Ya, nah, itu kan pertanyaannya ya. Yang Ya. pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya tidak pernah keluar dari satu-satu karena psikologinya itu memang satu, tapi Indonesia banget ya. Disuruh satu, beli dua, beli tiga, beli empat. Nah, itu memang sudah kekuatan daripada produk. Nah, yang saya lakukan memang di awal-awal itu teman-teman, nah ini mungkin sedikit saya sharing ya. Memang jarang sekali saya sharing. Ini masih banyak juga orang ya. Kalau tinggal 300 orang mungkin saya sharing ya. Ini ilmu yang luar biasa ya. Nggak apa-apa lah saya sharing. Oke teman-teman. Nah jadi yang pertama itu 3 bulan pertama itu adalah selalu keramat bagi saya. Nah ini penting sekali. Apalagi Anda sebagai seorang pemain MLM. Oke. Nah, apalagi yang sudah 20 tahun MLM tuh, yang 30 tahun MLM tuh udah dedengkot ibaratnya udah karatan tuh sebenarnya ya. Tetapi yang paling penting itu adalah 3 bulan pertama Anda. Itu adalah waktu keramat Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tidak bisa menjadi role model, Anda tidak bisa menjadi apa namanya menimbulkan atau menunjukkan value Anda, maka orang juga akan tidak mungkin tingkat closing juga pasti menurun. Nah, di 3 bulan pertama itu memang di awal saya lakukan mulai dari morning call, ya kan saya morning call, ya saya setiap hari itu memang lakukan telekonferensi teman-teman, ya kan by telkom aja, telepon aja. Jadi saya nggak turun ya, saya nggak turun. Nah, di situ saya bisa 4 kali di awal. Paginya itu bisa 4 kali, malam itu bisa 2 kali. Dan itu setiap hari saya lakukan. Kenapa? Karena untuk menjaring dan membangun di awal dulu. Oke. Nah, teman-teman, saya tahu bahwa 3 bulan itu adalah keramat sekali. Karena kalau Anda tidak menunjukkan, tidak bisa menunjukkan jati diri Anda 3 bulan pertama, maka orang lain itu akan 50-50. Ya kan? Udah berapa bulan? Oh, saya sudah setahun. Ya kan? Udah dapat apa? Ya baru sih, baru 2 juta. Ya itu nggak masuk, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya kenapa kalau saya di awal itu mempunyai target pribadi, bukan target dari perusahaan. Kalau perusahaan itu memang sudah mempunyai pakem dan apa namanya dan pola ya. Saya tidak keluar dari situ, tetapi saya mempunyai program sendiri. Ya kan, contoh misalnya nih, saya berapa lama untuk menjadi diamond, ya kan? Sebenarnya kalau saya kemarin itu langsung tancap gas dari awal, ya seperti teman-teman di luar sana mungkin di bulan pertama langsung ketemu orang, langsung misalnya kita bikin acara-acara di mana, mungkin 6 bulan sudah jadi diamond. Ya kan di bulan pertama langsung jadi diamond di 6 bulan. Tetapi karena saya memulainya saya masih ingat bikin acara perdana di kantor itu 5 bulan setengah, ya kan pertengahan di bulan yang keenam barulah saya itu mulai karena saya mulai lihat ini teman-teman sudah mulai effortnya sudah mulai luar biasa, sudah mulai besar, ya mereka hanya butuh wadah saja, makanya saya mulai bikin acara di situ, gitu. Sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari situ. Ya, saya bikin acara di kantor saja, saya belum bikin acara-acara di luar. Pernah kemarin 1 kali saya pernah bikin di Karawang ya, mungkin itu baru perdana ya. Nah, lalu ya home sharing kecil-kecil lah 2 kali di Tangerang itu aja, nggak pernah saya keluar teman-teman. Ya kan? Tetapi saya kuatkan di mana? Saya kuatkan di telekonferensi itu di awal. Nah, 3 bulan pertama sudah mulai saya terlihat nilai jual. Saya merasa 10 juta udah oke. Kenapa? Ketika ada orang misalnya, wah di 10 juta, iya saya oke banget. Coba lihat bagaimana perjuangan seorang PNS di luar sana, seorang guru di luar sana, mengajar 35 tahun masa kerja, 7 juta, 8 juta. Kami hanya membangun di Swanghor, ya, hanya menggunakan produk yang mungkin selama ini kita gunakan sebenarnya. Hanya transisi saja. Itu sudah 3 bulan, sudah 10 juta. Kebayang nggak bagaimana 1 tahun ke depan? Kebayang nggak 3 tahun ke depan? Itu ya selalu saya sampaikan kepada orang-orang.
Kalau 10 juta di 3 bulan pertama, udah oke daripada 30 tahun, 35 tahun masa kerja. Pensiun dengan berapa? 7 juta, 8 juta. Saya baru 3 bulan sudah 10 juta. Nah, itu saya bisa tunjukkan jati diri saya tunjukkan value-nya. 3 bulan bisa 10 juta. Dari situ tidak banyak orang yang apa namanya yang bertanya lagi, kenapa? Ya oke juga sih. Nah, kecuali mungkin pemain MLM nih ya. Kalau pemain MLM tuh biasa bicara banyak. Wah, itu mah nggak ada apa-apanya. Kami 100 juta. Tapi benar-benar 100 juta yang konsisten, residual income yang stabil, itu nggak jadi. Nggak ada. Ya kan? Dan saya sudah sharing semua sama leader-leader di luar sana. Ya paling mereka ya mungkin dapat reward. Setelah itu turun sampai nyusuk. 1 tahun memulai lagi dari nol. 2 tahun memulai lagi dari nol. Tetapi kalau di sini baru 3 bulan aja sudah 10 juta. Dia bulan keempat sudah 13 juta, bulan kelima 18 juta. Kebayang nggak bagaimana grafik kenaikan itu yang paling penting. Bukan 20 juta lalu 1 juta, bukan 100 juta lalu 20 juta, naik turun seperti itu. Tetapi bagaimana kestabilan income itulah yang saya tunjukkan kepada teman-teman di luar sana, sehingga mereka itu, oh oke juga. Nah itu mereka akhirnya mengambil keputusan Oke, gitu. mungkin aku mau tutup karena ini sudah jam 10. Pokoknya terima kasih banyak untuk pertanyaan yang luar biasa hari ini. Dan mungkin aku tutup sedikit ketika aku ngintip seminarnya Pak Bima ya di kantor Selangor. Waktu itu aku lagi main-main ke kantor, so aku ngintip gitu ya. Gimana sih Pak Bima tuh memberikan seminar gitu ya. Nah, aku spill dikit ya Pak. Jadi aku benar-benar melihat kalau tadi Pak Bima bilang tetap konsisten kepada satu dan juga tegak lurus kepada perusahaan. Itu memang aku lihat sendiri di seminarnya walaupun aku bukan lainnya Pak Bima. Eh, dan aku mengapresiasi Pak Bima dengan cara edukasinya gitu. Jadi mengedukasi pertama dibukakan dulu mindset tentang kesehatan itu jauh lebih penting daripada apapun. Ya makanya kita perlu produknya dan produk sehari-hari kita pakai. Yang kedua adalah mengganti produk di luaran dengan produk kita. Dengan produk di Selangor gitu ya. Mulai aja dulu dengan kotak kopi. Kalau perlu odol, pakai odol. Ganti odolnya, ganti shampoo-nya. Gitu ya. Dan berikutnya edukasinya benar-benar seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi sepertinya aku juga mulai sepaham dengan Pak Bima bahwa memang kita perlu melihat konsep ini sebagai sesuatu yang memang sudah real dan proven, terbukti gitu ya. Cuman mungkin cara mengedukasi mungkin kita perlu belajar ya. Dan sudah banyak ya Pak platform edukasi di Indo1. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube ya, kemudian Instagram Indo1 Official juga ada bagaimana leader-leader secara organik eh, menumbuhkan timnya gitu ya dan memunculkan leader-leader yang baru.